Hai GP Mania, jumpa kembali, masih di saluran yang mengulas tentang informasi dunia Grand Prix MotoGP. Terus ikuti kami, agar kamu selalu update tentang dunia balap. Datang dari generasi berbeda, sosok fenomenal saat ini, Fabio Quartararo mampu mengubah stigma, jika usia muda bukan penghalang untuk menunjukkan bakat dan prestasi. Namun dengan pikiran yang matang, serta kerja keras, siapapun bisa menjadi juara. Inilah profil singkat seorang yang digadang-gadang bakal menjadi bintang masa depan MotoGP. Nama lengkap, Fabio Quartararo, pembalap berjuluk El Diablo ini lahir pada tanggal 20 April tahun 1999 kota Nice, Côte d'Azur, Prancis. Ayahnya bernama Etienne Quartararo dan sang ibu bernama Martin. Ayah Fabio Quartararo merupakan seorang pembalap era 80-an, yang cukup dikenal di lingkungan komunitas para pembalap, khususnya di kota kelahirannya di Nice, Prancis. Sosok Fabio kecil dikenalkan sang ayah ke dunia balap sejak usianya masih 4 tahun, dan ternyata sang ayahnya lah yang mengajari Quartararo kecil untuk kompetitif sejak masih kanak-kanak. Saat usia saya 7 tahun, saya dan ayah saya selalu bola-balik Prancis ke Spanyol dengan sebuah van, ucap Quartararo seperti dikutip dari Pedok GP. Ketika saya mengikuti kejuaraan kelas 50cc di Prancis, pesertanya cuma 4 orang yang berpartisipasi. Namun pertama kali tiba di Catalunya ada 50 pembalap yang tampil, ujar Quartararo. Kompetisi balap pertama yang Fabio Quartararo ikuti adalah Promo Velocidad Cup, yang merupakan ajang balapan untuk pemula di Spanyol. Di ajang itu Fabio Quartararo berhasil menjadi juara di 3 kelas berbeda, yakni kelas 50cc pada 2008, kelas 70cc pada 2009 dan kelas 80cc pada 2011. Memasuki tahun 2012, Fabio Quartararo pindah ke ajang Pre-Moto3 125cc, kejuaraan balap motor lokal Spanyol, serta mampu menjadi juara di tahun itu juga. Guna mengasah kemampuan balapnya, Fabio Quartararo yang saat itu berusia 14 tahun, memutuskan pindah ke ajang yang lebih prestisius, yakni ajang balap FIM-CEV Moto3, di mana kejuaraan ini adalah pintu yang menjembatani untuk bisa masuk ke kelas Moto3 di MotoGP. Turun 2 musim di kejuaraan tersebut, Fabio Quartararo berhasil menjadi juara kampiun 2 kali berturut-turut, yakni musim 2013 dan musim 2014. Berhasil tampil bagus di ajang FIM-CEV, performa Quartararo menjadi sorotan tim Moto3 yakni tim Monlau Estrella Galicia, dan kepincut untuk merekrut pembalap Prancis untuk diturunkan di Moto3 2015. Namun masalah lain muncul, usia Quartararo belum genap 16 tahun saat itu, yakni batas usia minimum pembalap di kelas Moto3. Namun dengan segala usaha, akhirnya Dorna Sport selaku promotor MotoGP memberikan kelonggaran, memperbolehkan Quartararo yang saat itu berusia 15 tahun untuk turun balapan. Debutnya di Grand Prix Moto3, tak segemilang performanya saat di CEV Moto3, dan menutup musim dengan merebut 2 pole dan 2 podium sepanjang 2015, serta duduk di peringkat 10 di akhir musim. Hanya setahun membela Estrella Galicia, Quartararo pindah ke Leopard Racing pada 2016, demi meninggalkan Honda ke KTM. Sayangnya, ia tetap kesulitan, bahkan paceklik podium dan hanya duduk di peringkat 13 pada akhir musim. Meskipun tampil biasa di kelas Moto3, namun keberuntungan masih didapatkan Fabio Quartararo yang saat itu bisa promosi ke kelas Moto2 pada 2017, membela tim Pons XP40, yang juga salah satu tim paling prestisius di Moto2.
Namun hasilnya ia masih paceklik podium, dan hasil terbaiknya hanyalah finish ke-6 di GP Misano. Hasil buruk pada 2017 membuatnya hijrah ke Speed Up Racing pada awal 2018. Secara bertahap, rider berjuluk El Diablo ini pun mulai mengalami peningkatan dan berhasil memenangi Grand Prix pertamanya di kelas Moto2 di MotoGP Catalunya. Namanya pun mulai diperhitungkan. Performa apik yang ditunjukkan Fabio Quartararo pun secara diam-diam diperhatikan oleh Hervé Poncharal, sang pencari talenta balap muda kala itu. Menjelang musim 2019, Yamaha Petronas SRT pun secara resmi ikut serta di kelas MotoGP dan mengumumkan Fabio Quartararo sebagai pembalapnya. Usut punya usut, ternyata berkat jasa Hervé Poncharal lah, Quartararo bisa tampil di MotoGP saat ini. Poncharal kala itu menyarankan bos tim Petronas Razlan Razali untuk merekrut Fabio Quartararo karena terkesan dengan gaya balapnya di Moto2. Musim 2021, Quartararo secara resmi membela tim Yamaha pabrikan. Sang manajer, Lin Jarvis, terkesan dengan aksi pembalap asal Prancis tersebut. Tampil 2 musim di Petronas sudah cukup untuk membuat pihak Yamaha dan Jarvis merekrut Quartararo guna menggantikan Valentino Rossi untuk jadi pembalap utama di tim pabrikan utama Yamaha. Itulah info kali ini. Jika kalian punya pendapat silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah. See you next time.